Apakah kita benar-benar butuh kata-kata untuk saling memahami? Apakah kamu pernah memikirkan seseorang, lalu ia tiba-tiba menghubungi? Video ini membawamu menelusuri dunia halus telepati. Sebuah bahasa sunyi yang menghubungkan jiwa dengan jiwa, tanpa suara, tanpa isyarat, hanya rasa. Telepati, bahasa sunyi kesadaran, kita akan menyelami. Apa itu telepati? Bagaimana telepati terjadi secara tidak sadar? Peran niat, getaran, dan kesadaran. Telepati dalam relasi dengan hewan, bahkan makhluk tak kasat mata. Latihan untuk membuka saluran batin. Ini bukan sekadar ilmu, tapi pengingat bahwa jiwa kita selalu saling terhubung. Video ini disusun untuk tujuan kontemplatif dan edukatif. Segala isi di dalamnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan bantuan medis, psikologis, atau profesional. Konsep telepati yang dibahas lebih mengarah pada pengalaman batin, spiritualitas, dan kepekaan rasa, bukan praktik supranatural atau manipulatif. Setiap pengalaman pribadi bersifat subjektif dan perlu dicerna dengan kesadaran terbuka serta bijaksana. Telepati, bahasa sunyi kesadaran. Telepati bukanlah sihir atau sekedar kemampuan supranatural yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah bahasa sunyi yang hidup dalam setiap jiwa, namun terlupakan karena hiruk-pikuk dunia modern. Dalam keheningan, dalam getar rasa yang halus, dalam intuisi yang muncul, tiba-tiba disitulah telepati bekerja. Video ini tidak bertujuan untuk membuatmu menjadi ahli telepati, melainkan untuk membuka kesadaran bahwa komunikasi jiwa sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja, kita jarang menyadarinya. Lewat pengalaman, kisah nyata, teori energi, dan latihan batin. Video ini mengajakmu menyelami kembali potensi terdalam yang telah dianugerahkan kepada setiap manusia. Inilah video untukmu yang ingin mengenali bahasa batin, memahami getaran orang lain, dan menyentuh ruang jiwa yang tak terucap. Apa itu telepati? Bahasa sebelum kata. Sebelum manusia mengenal aksara, sebelum lidah mulai mengucap suara, jiwa telah lebih dulu belajar berkomunikasi melalui rasa. Di dalam keheningan purba antara pandangan mata, kedipan kecil, gerak tubuh, atau sekedar kehadiran nada sesuatu yang mengalir, sebuah getaran yang dimengerti tanpa perlu dijelaskan. Itulah cikal bakal telepati. Telepati bukanlah sihir, bukan pula sulap. Ia bukan hal gaib yang hanya dimiliki oleh kaum terpilih. Telepati adalah kemampuan alami kesadaran untuk mengirim dan menerima informasi melalui getaran batin. Seperti dua hati yang bergetar dalam satu frekuensi. Seperti dua api yang saling mengenali panasnya. Telepati, ilmiah, dan spiritual. Secara etimologis, kata telepati berasal dari bahasa Yunani. Tele berarti jauh, patos berarti perasaan atau pengalaman. Jadi, telepati berarti merasakan dari kejauhan. Ilmiah, dalam sains psikologi dan parapsikologi, telepati didefinisikan sebagai transfer informasi antar individu tanpa menggunakan saluran fisik atau indera yang dikenal. Banyak eksperimen telah dilakukan, seperti eksperimen pengirim dan penerima sender receive, dengan hasil yang seringkali melampaui kemungkinan kebetulan. Spiritual. Dalam pandangan spiritual, telepati adalah bahasa alami jiwa. Jiwa tidak mengenal suara, tulisan, atau gelombang elektromagnetik. Jiwa berkomunikasi melalui getaran rasa, niat, dan kesadaran. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin halus pula kemampuan menerima pesan-pesan ini. Bukti sehari-hari, telepati yang tak disadari, tanpa disadari, kita sering mengalami bentuk telepati. Contohnya, baru saja aku memikirkanmu, lalu kau menghubungiku. Aku bisa merasakan video sedih di rumah, padahal aku jauh di kota lain. Saat memasuki ruangan itu, rasanya seperti berat, seolah ada yang menekan dada. Semua ini adalah bentuk persepsi batin yang melampaui panca indera, dan merupakan pintu masuk untuk mengenali bahwa kita sesungguhnya selalu terhubung dalam medan kesadaran kolektif. Telepati dalam budaya dan sejarah. Banyak budaya kuno menganggap komunikasi batin adalah hal wajar. Suku asli di Amerika dan Australia menggunakan pesan roh untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa kata. Dalam ajaran Sufisme dan kejawen,
dikenal istilah ilham, wusul hati, atau getaran rasa. Dalam ajaran Timur, kemampuan ini muncul seiring terbukanya cakra tertentu, khususnya antara hati dan mahkota. Dalam kisah spiritual, para nabi, wali, dan guru bijak sering digambarkan mampu mengetahui isi hati manusia tanpa diberitahu. Mereka tidak membaca pikiran seperti video, melainkan merasakan getaran niat dan jiwa. Apakah semua orang bisa telepati? Ya, semua orang bisa, namun tidak semua orang menyadari atau melatihnya. Ibarat benih yang ada dalam setiap manusia, kemampuan telepati dapat tumbuh dengan perhatian, latihan, dan ketulusan. Kunci pertamanya adalah keheningan batin dan kepekaan terhadap rasa. Semakin kita mengenal getaran diri sendiri, semakin mudah membedakan mana pesan yang datang dari luar. Telepati bukan tentang membaca pikiran orang lain, melainkan tentang menyentuh kesadaran yang sama. Bukan tentang menjadi hebat, tapi menjadi peka, hadir, dan terhubung. Karena di balik semua kata, semua tindakan, semua wajah ada bahasa sunyi yang telah bicara lebih dulu. Dan bila engkau cukup diam untuk mendengarnya, engkau akan tahu, jiwa tak pernah benar-benar sendiri. Getaran, rasa, dan medan energi. Bahasa energi, segalanya adalah getaran. Tubuh, pikiran, emosi, bahkan keheningan batin semuanya memancarkan frekuensi yang tak kasat mata. Jika dalam dunia fisik, kita berbicara menggunakan suara dan tulisan, maka dalam dunia halus kesadaran, kita berkomunikasi lewat getaran rasa. Getaran ini bisa dirasakan, diserap, atau bahkan dikenali tanpa harus melihat bentuk atau wajah seseorang. Inilah alasan mengapa kamu bisa merasa aneh, ringan, hangat, atau justru berat ketika berada dekat dengan seseorang meski belum saling berbicara. Apa itu getaran kesadaran? Setiap manusia memancarkan medan energi yang unik, disebut juga sebagai frekuensi pribadi atau sidik getaran. Getaran ini terbentuk dari berbagai faktor: keadaan emosi, marah, damai, sedih, bahagia, kualitas pikiran, gelisah, jernih, penuh kasih, atau penuh prasangka. Tingkat kesadaran sempit yaitu ego, atau luas yaitu jiwa. Jejak pengalaman yang menempel dalam tubuh batin. Bayangkan, seseorang seperti nada musik. Ada yang nadanya berat, ada yang ringan, ada yang melodius, ada yang menusuk. Ketika dua getaran serupa saling mendekat, resonansi pun terjadi. Inilah salah satu dasar mengapa telepati bisa bekerja, karena terjadi sinkronisasi antara dua medan kesadaran. Medan energi, aura, dan ruang rasa. Dalam banyak tradisi spiritual, dikenal istilah aura. Medan energi yang memancar dari tubuh halus manusia, namun dalam konteks telepati, kita bisa menyebutnya sebagai ruang rasa, yaitu lingkaran halus di sekitar kita yang menangkap, menyimpan, dan memancarkan getaran batin. Ruang rasa ini terus berinteraksi dengan lingkungan. Ia merekam getaran orang lain, menyerap emosi, dan mengingat sidik getaran yang pernah dekat dengannya. Contoh sederhana, kamu masuk ke ruangan kosong, tapi merasakan ketegangan di udara. Kamu melihat tumpukan benda, dan salah satu di antaranya terasa akrab, meskipun belum terlihat jelas. Itu bukan ilusi. Itu adalah respon ruang rasa terhadap medan getaran yang dikenalnya. Resonansi dan rasa tidak asing. Seringkali kita mengalami, aku tidak mengenal dia, tapi rasanya sangat familiar, aku lupa namanya. Tapi rasanya, aku pernah menyentuh energinya. Ini adalah ciri bahwa frekuensi orang itu pernah, atau sedang, bergema dalam kesadaran kita. Seperti saat kamu melihat sekumpulan orang, lalu sebelum mengenali wajah, kamu sudah merasakan bahwa seseorang dari mereka terasa dekat. Kemudian terbukti bahwa ada teman lama di antara mereka. Bukan matamu yang mengingat, tapi jiwamu. Frekuensi sebagai alamat telepati. Dalam dunia fisik, komunikasi membutuhkan alamat, nomor, email, nama. Dalam dunia batin,
Frekuensi adalah alamatnya. Bila kamu ingin mengirim pesan batin kepada seseorang, kamu cukup. Pertama, menenangkan pikiran. Kedua, menyentuh rasa orang itu dalam dirimu, bukan wajah atau nama. Ketiga, memancarkan niat dengan jelas. Keempat, semakin kamu mengenali sidik getaran seseorang, semakin mudah kamu menjangkaunya melalui kesadaran. Bahaya jika tidak sadar getaran. Bila kita tidak sadar akan medan energi ini, kita bisa menyerap emosi negatif dari lingkungan tanpa sadar. Kita bisa terjebak dalam telepati emosi yang melelahkan. Contoh, ikut marah, padahal bukan urusan kita. Kita bisa mudah dimanipulasi oleh niat batin orang lain. Itulah mengapa kesadaran dan keheningan batin penting, karena hanya dalam keheningan kita bisa membedakan mana getaran milik kita dan mana milik orang lain. Latihan sederhana, mengenali getaran ruang. Duduklah diam dalam suatu ruangan. Tutup mata. Rasakan, apakah ruang ini berat atau ringan? Apakah ada getaran sedih, marah, atau damai? Dari arah mana rasa itu datang? Lakukan ini berkala, maka lama-lama kamu akan semakin peka. Telepati hanya mungkin jika kamu sadar akan getaran. Rasa yang kamu rasakan bukan kebetulan. Itu adalah bahasa halus semesta yang mengalir pelan ke dalam batinmu. Belajarlah mengenal getaran orang lain, benda, ruang, bahkan hewan dan tumbuhan. Maka kamu akan tahu bahwa dunia ini tidak bisu. Ia hanya terlalu halus untuk didengar oleh pikiran yang bising. Saluran telepati dalam diri. Tubuh manusia sebagai antena energi. Tubuh manusia bukan sekedar daging dan tulang. Ia adalah instrumen yang sangat halus, yang dapat menangkap dan memancarkan getaran. Dalam tradisi Timur, dikenal adanya pusat energi cakra yang berfungsi sebagai saluran kesadaran. Dalam konteks telepati, 3 saluran utama yang sangat berperan adalah: pertama, ajna, cakra mata; ketiga, pusat intuisi, penglihatan batin, dan penghubung antar pikiran; kedua, jantung, heart field, pusat rasa, kasih, dan resonansi emosional yang dalam; ketiga, pusat perut, gut feel, pusat insting dan kepekaan tak sadar. Ketiganya bekerja dalam harmoni saat seseorang melakukan telepati. Ajna menangkap sinyal, jantung meresapi rasa, dan perut memastikan kebenarannya. Pikiran tenang adalah kunci. Telepati tidak bekerja melalui pikiran yang ramai. Pikiran yang sibuk dengan dialog batin, kekhawatiran, atau emosi akan menjadi seperti radio yang dipenuhi gangguan. Maka diperlukan keheningan mental, kejernihan niat, fokus, perhatian. Itulah sebabnya meditasi sering digunakan oleh praktisi untuk menyetel frekuensi batin ke tingkat yang dapat menerima sinyal halus dari luar. Pengirim dan penerima dalam telepati, tubuh dan batin berfungsi baik sebagai pemancar maupun penerima. Namun, tidak semua orang seimbang dalam dua hal ini. Ada yang lebih kuat dalam mengirim pesan batin secara intuitif. Ada pula yang lebih peka dalam menerima sinyal dari luar. Latihan kesadaran yang seimbang akan membuka dua arah ini agar dapat digunakan secara sadar dan bijaksana. Fenomena tertarik energi. Pernahkah kamu memikirkan seseorang tiba-tiba, dan orang itu menghubungimu tak lama kemudian, atau merasa gelisah tanpa sebab, lalu ternyata seseorang yang dekat denganmu sedang mengalami masalah? Itu bukan kebetulan, itu adalah efek resonansi dari saluran telepati dalam dirimu. Manusia saling terhubung oleh medan tak terlihat. Hubungan batin yang kuat membuat sinyal itu mengalir lebih cepat, bahkan sebelum mulut berkata-kata. Niat, getaran, dan arah telepati. Telepati dimulai dari niat. Setiap komunikasi batin diawali dari satu hal, yaitu niat. Tanpa niat yang jelas, getaran batin menjadi samar dan tidak tertuju. Inilah mengapa sebagian besar telepati hanya terjadi secara tidak sadar. Namun saat niat menjadi terang murni, tanpa pamrih, dan terfokus, maka sinyal batin akan memancar kuat, menembus ruang dan waktu. Semesta merespons ketulusan niat, bukan hanya keinginan pikiran. Menentukan arah dan tujuan energi.
Telepati bukan sihir. Ia butuh kejelasan kepada siapa kita mengarahkannya. Rasa yang jujur terhadap orang tersebut. Fokus perhatian yang tidak terpecah. Frekuensi orang yang ingin kita jangkau bukan sekadar nama atau wajah, tapi getaran khas yang tersimpan dalam batin kita seperti sidik energi. Sasaran dapat menolak energi kita. Telepati tidak memaksa. Sasaran bisa menolak sinyal yang kita kirim jika ia sedang tertutup secara batin. Ia tidak terhubung secara batin dengan kita. Ia merasa terganggu oleh niat kita. Inilah pentingnya mengirim dengan rasa netral, bukan obsesi. Telepati yang memaksa justru bisa menciptakan konflik energi. Visualisasi lokasi dan keberadaan, kadang kita bisa merasakan seseorang sedang berada di suatu tempat tanpa informasi logis. Ini adalah bentuk visualisasi telepati, di mana medan batin kita menangkap posisi relatif, kondisi emosional, aktivitas umum. Namun untuk akurat, hal ini butuh kejernihan tinggi dan latihan mendalam. Rasa bukan ditarik oleh keinginan, tapi ditangkap oleh ketenangan yang hening. Telepati tak sadar. Tautan tanpa disadari, saat batin bicara tanpa disuruh. Telepati tidak selalu lahir dari kesadaran. Dalam banyak kasus, komunikasi batin terjadi tanpa kita sadari, seolah batin kita berbicara dan mendengar sendiri di balik keramaian pikiran. Contohnya, tiba-tiba teringat seseorang dengan sangat kuat, lalu ia menghubungi kita, merasa cemas tanpa sebab. Lalu tahu ada kejadian menimpa orang yang kita kenal, bermimpi tentang seseorang, lalu hari itu juga bertemu dengannya. Ini adalah telepati spontan, di mana energi batin menangkap sinyal dari luar secara otomatis, tanpa niat sadar. Ciri-ciri pengalaman telepati tak sadar. Berikut beberapa tanda umum bahwa seseorang sedang mengalami telepati tak sadar. Pertama, tiba-tiba merasa sangat terhubung dengan seseorang tanpa sebab jelas. Kedua, emosi asing muncul, seolah bukan milik sendiri. Ketiga, mimpi yang terasa nyata dan penuh makna, terutama tentang orang lain. Keempat, rasa tahu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Kelima, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang mempengaruhi. Telepati tak sadar adalah bentuk komunikasi bawah sadar, yang kadang lebih jujur daripada kata-kata. Ia melampaui logika dan merespon dari kedalaman rasa. Hubungan energi yang terbentuk lama. Seringkali, hubungan batin yang terjalin lama akan tetap aktif meski fisik berjauhan. Misalnya, ibu dan anak, saudara kembar, sahabat jiwa, cinta lama yang belum selesai. Medan energi yang terbentuk oleh waktu dan emosi yang mendalam akan menciptakan jalur tetap yang kadang masih aktif, meski tanpa disadari. Menjadi sadar atas yang tak sadar. Kunci untuk mengembangkan telepati bukan menciptakan, melainkan menyadari apa yang sudah ada. Batin manusia seperti lautan, gelombangnya selalu bergerak, tapi hanya yang duduk tenang yang bisa melihat permukaannya dengan jernih. Sidik getaran dan jejak energi. Setiap orang memiliki frekuensi unik, seperti sidik jari. Setiap manusia memancarkan getaran khas. Getaran ini adalah hasil dari struktur batin, kualitas pikiran, kedalaman rasa, riwayat interaksi energi. Saat kamu mengenal seseorang dengan cukup dalam, kamu akan mulai mengenali frekuensi batin mereka. Bahkan, jika tidak melihat wajahnya, kamu bisa merasakan kehadirannya hanya dari aura atau getaran yang muncul di sekitarnya. Mengenali jejak energi. Bukan hanya manusia, benda pun menyimpan sidik getaran. Contoh nyata, kamu memegang benda lama milik seseorang dan merasakan getaran aneh. Melihat tumpukan benda asing, tapi salah satu darinya terasa familiar. Berada di tempat tertentu, lalu merasakan suasana yang berat, hangat, atau menggetarkan. Itulah jejak energi resonansi halus yang tertinggal akibat interaksi batin yang pernah terjadi. Getaran sebagai kode telepati. Ketika kamu melakukan telepati, yang kamu kirim bukan kata-kata, tapi frekuensi niat dan rasa. Dan agar sampai kepada sasaran,
kamu perlu menyentuh sidik getaran orang tersebut. Jika kamu tidak tahu wajahnya, tapi kamu tahu getarannya telepati, tetap bisa terhubung. Ini menjelaskan mengapa kamu bisa merasa akrab dengan seseorang yang baru kamu temui, atau langsung merasa tidak nyaman dengan orang yang tidak pernah kamu kenal. Latihan menyentuh jejak energi. Ambil sebuah benda yang pernah sering kamu gunakan, lalu tinggalkan selama beberapa hari. Setelah itu, dekati benda itu tanpa menyentuhnya. Rasakan apakah ada gelombang, aura, atau perasaan yang muncul. Latihan ini membantu membangun sensitivitas terhadap sidik getaran kemampuan, mengenali dan membedakan medan energi halus yang ada di sekitarmu. Telepati dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk halus. Telepati dengan hewan, bahasa energi tanpa kata. Hewan tidak menggunakan bahasa verbal, namun mereka sangat peka terhadap getaran niat dan perasaan. Banyak pemilik hewan yang merasakan seolah hewan peliharaannya mengerti perasaan mereka, bahkan tanpa berkata apapun. Ini bukan ilusi, ini adalah komunikasi getaran murni. Telepati dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk halus. Contoh nyata, anjing yang tahu ketika pemiliknya sedih, bahkan sebelum menangis. Kucing yang berpindah ke ruang berbeda saat seseorang masuk dengan energi gelap. Burung yang menjadi tenang saat dibisikkan kata-kata lembut, bukan karena suara, tapi karena niat. Dalam telepati dengan hewan, keheningan batin dan niat jujur menjadi kunci. Mereka tidak menanggapi kata-kata, tetapi membaca medan energi yang dipancarkan. Telepati dengan tumbuhan, keheningan yang hidup. Tumbuhan pun memiliki bentuk kesadaran, meski berbeda dari manusia. Mereka merespons sentuhan batin, niat kasih sayang, dan bahkan suara dengan frekuensi tertentu. Studi ilmiah seperti percobaan Cliff Baxter menunjukkan bahwa tumbuhan dapat merespons niat menyakitinya, bahkan tanpa tindakan fisik. Mengubah gelombang aktivitasnya saat manusia mendekat dengan cinta atau kekerasan. Telepati dengan makhluk halus. Di antara dimensi, makhluk halus atau entitas non-fisik tidak berkomunikasi secara verbal. Bila kontak terjadi, hampir selalu dalam bentuk visual batin, visualisasi tiba-tiba, suara hati yang sangat jelas, rasa yang menyergap tiba-tiba, mimpi atau penampakan energi. Telepati jenis ini bersifat halus dan subjektif, dan biasanya memerlukan kesiapan batin, keheningan dalam pikiran, energi yang stabil dan bersih. Namun, penting dicatat bahwa bukan semua komunikasi non-fisik perlu ditanggapi. Ada banyak gelombang liar yang tidak semuanya sehat. Disinilah peran intuisi dan kekuatan batin sangat penting. Niat, kesadaran, dan etika telepati. Niat adalah awal dari segalanya. Setiap pancaran telepati dimulai dari niat. Niat itulah yang menentukan bentuk energi yang dikirim dan apakah getaran itu akan diterima atau ditolak oleh sasaran. Jika niat bersih dan jujur, pancaran akan lebih kuat dan mudah menembus medan orang lain. Sebaliknya, jika niat tersembunyi atau manipulatif, medan energi penerima bisa menolak atau memblokirnya secara alami. Kesadaran adalah saluran. Telepati bukan hanya soal niat, tapi juga sejauh mana kesadaran kita mampu menyentuh ruang batin orang lain. Mereka yang lebih tenang, jernih, dan terbiasa menyimak keheningan batin akan lebih mampu melakukan ini secara sadar. Kesadaran yang tinggi memungkinkan pemancaran yang jernih, penerimaan tanpa penolakan ego, pembedaan antara getaran diri dan getaran luar. Etika dalam telepati. Telepati bukan alat untuk mengontrol, ia adalah jembatan batin, bukan jerat. Maka, penting untuk memegang etika batin. Pertama, jangan memaksakan pancaran. Jika tidak diterima, hentikan. Kedua, hormat terhadap ruang batin orang lain. Tidak semua ingin dibaca atau disentuh. Ketiga, gunakan hanya untuk kebaikan, pemahaman, dan kejelasan. Keempat, jaga kerahasiaan batin yang ditangkap. Jangan membocorkan intuisi jika itu bukan waktunya.
Siapa yang menjelajah batin orang lain tanpa izin, sedang memasuki rumah tanpa pintu. Petuah para bijak. Telepati dalam hubungan jiwa. Telepati paling kuat biasanya terjadi antara dua jiwa yang pernah terhubung secara mendalam, baik dalam hubungan keluarga, cinta, sahabat, atau hubungan spiritual. Mereka yang saling mengenal dalam diam, dapat berbicara tanpa kata. Ciri-ciri telepati jiwa: merasakan emosi orang itu tanpa perlu bertemu. Sering memikirkan orang itu lalu tiba-tiba dihubungi, mimpi yang terasa nyata tentangnya dan ternyata akurat. Bisa merasa bahaya, gelisah, atau sukacita orang itu seketika. Kadang muncul suara batinnya di benak sendiri. Hubungan jiwa kembar atau soulmate. Pada hubungan semacam ini, medan energi menyatu, tak perlu upaya keras untuk berkomunikasi. Karena keduanya berada dalam frekuensi yang serupa, bahkan saat berjauhan. Satu merasa sakit, yang lain ikut terpengaruh. Satu ingin bicara, yang lain bisa tahu sebelum ditelepon. Batas antara telepati dan ilusi pikiran. Tidak semua suara dalam batin adalah pesan. Kadang itu gema dari pikiran sendiri. Dalam perjalanan memahami telepati, seseorang kerap mengalami keraguan. Apakah ini betul pesan batin dari orang lain, atau sekadar proyeksi pikiran sendiri? Membedakan antara telepati sejati dan ilusi mental sangat penting, agar kita tidak terjebak dalam bias atau delusi batin. Tanda-tanda telepati asli datang tiba-tiba, tanpa kamu memikirkannya sebelumnya, disertai getaran emosi atau sensasi tubuh, seperti hangat, dingin, tekanan dada, tidak memaksa, muncul lalu menghilang seperti hembusan angin. Kadang disertai gambar atau rasa yang khas dari seseorang, diikuti oleh peristiwa nyata yang sesuai dengan pesan tersebut. Tanda-tanda ilusi pikiran, terlalu banyak logika atau skenario dalam batin, didorong oleh rasa ingin tahu, berlebihan, atau kekhawatiran, membuatmu merasa resah, bingung, atau terlalu percaya diri. Datangnya tidak alami, kamu memaksakan ingin dapat pesan. Tidak ada validasi nyata, atau justru berujung pada salah paham. Telepati dalam dimensi spiritual. Sebelum mulut mengucap doa, ruh telah lebih dulu memancarkan rasa. Telepati tak hanya terjadi antar manusia dalam kehidupan fisik. Dalam dimensi spiritual, telepati menjadi jembatan antara jiwa dan cahaya, antara makhluk dan yang maha mengetahui. Jenis telepati spiritual. Pertama, telepati dengan jiwa leluhur. Datang melalui mimpi, ingatan mendalam, atau dorongan untuk mendoakan. Kadang dalam bentuk pesan rasa, bukan kata. Kedua, telepati dengan malaikat, atau cahaya kesadaran. Terjadi ketika seseorang dalam keadaan sangat hening dan ikhlas. Pesan yang muncul terasa sangat bening, penuh kasih, dan tidak memaksa. Kedua, telepati dengan alam. Mengerti bahasa angin, air, tumbuhan, atau hewan, bukan melalui kata, tapi melalui getaran. Alam merespon dengan sinkronisitas atau gerak yang selaras. Tanda-tanda telepati spiritual. Perasaan syahdu mendalam tanpa sebab yang jelas. Pesan muncul dengan keheningan, tak ada kebingungan. Biasanya disertai energi penyembuhan, penguatan batin, atau kelegaan mendalam. Peringatan, jangan jadikan pengalaman ini sebagai alat untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Jangan mengklaim sebagai sumber pesan ilahi tanpa kerendahan hati. Gunakan pengalaman ini untuk melembutkan hati dan mendekatkan diri pada sumber cahaya. Telepati dalam hubungan manusia. Kata-kata bisa menipu, tapi rasa tidak pernah berdusta. Dalam hubungan manusia, entah itu pertemanan, keluarga, atau pasangan, telepati seringkali hadir secara diam-diam. Kita menyebutnya chemistry, rasa dekat, koneksi batin, atau mengerti tanpa perlu bicara. Namun sesungguhnya, ini adalah telepati emosional dan intuitif yang terjadi ketika dua jiwa telah selaras atau memiliki sejarah getaran bersama. Tipe-tipe telepati dalam relasi.
Telepati antara pasangan jiwa, merasa sedih tanpa tahu kenapa, lalu mengetahui pasangan sedang mengalami hal berat, mimpi tentang seseorang, dan esoknya mereka menghubungi. Telepati dalam keluarga, terutama ibu dan anak. Seorang ibu yang tahu anaknya sakit meskipun jauh, anak yang tiba-tiba merasa ingin pulang, lalu tahu ibunya rindu atau membutuhkan. Telepati dalam persahabatan mendalam, menyelesaikan kalimat orang lain, tiba-tiba mengirim pesan saat teman sedang membutuhkannya. Penutup, mengingat bahasa sebelum kata. Sebelum kita belajar bicara, kita telah saling merasakan. Sebelum kita mengenal suara, jiwa kita telah berbicara dalam senyap. Manusia modern telah terlalu banyak bicara, tetapi sering gagal memahami. Dalam keheningan, kita mulai mengenali bahasa purba jiwa. Bahasa sebelum kata-kata, yaitu getaran, rasa, dan kehendak murni. Telepati bukanlah keterampilan eksklusif, melainkan warisan spiritual kita sebagai makhluk kesadaran. Ia bukan sihir, bukan trik, tapi kemampuan alami jiwa yang sadar dan bersih. Telepati adalah jembatan antara kesadaran dan rasa. Keheningan adalah pintunya. Niat tulus adalah kuncinya. Kebeningan batin adalah jalurnya. Semoga setelah menyimak video ini, kamu tidak berambisi menguasai telepati, tapi justru mulai mendengarkan kembali bisikan jiwa. Membuka diri untuk hadir secara utuh dan berjalan lebih dalam kehidupan dengan kesadaran penuh cinta dan rasa. Kita semua berasal dari medan kesadaran yang satu, dan telepati adalah jalur halus yang menghubungkan bagian-bagian yang tampak terpisah. Akhirnya, jika kamu menyadari bahwa kamu pernah merasakan seseorang tanpa melihat atau mengingat seseorang, lalu tiba-tiba ia muncul, maka kamu sudah pernah mengalami telepati. Kini, saatnya bukan hanya mengalami, tapi menghayati. Bukan untuk dikendalikan, tapi dihormati. Bukan untuk pamer, tapi untuk kembali menjadi manusia yang utuh, peka, jujur, dan hadir sepenuh jiwa. Telepati adalah bukan tentang kekuatan pikiran, ia tentang kejernihan niat dan keberanian untuk benar-benar merasa.